Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain yang menarik lagi adalah pikiran Yamin. Ketika bicara hari ini Mahkamah Konstitusi, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi lahir hanya setelah reformasi? Ternyata tidak. Kalau dibaca lagi dalam risalah undang-undang yang ditulis oleh Yamin, atau kemudian risalah yang dibuat oleh Proseknek tahun 95 dan 96, ada yang menarik. Yamin itu sudah mengenalkan yang namanya Balai Agung, yang kemudian hari ini kita dengar istilahnya adalah Mahkamah Konstitusi. Gagasan Yamin adalah bagaimana kemudian rakyat diberikan ruang untuk menggugat undang-undang yang dibuat oleh negara. Itulah yang kemudian oleh Yamin dikenal dengan istilah hak menggugat, yang kemudian kita kenal hari ini dengan istilah judicial review itu. Artinya, pikiran Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya sudah digagas oleh Muhammad Yamin jauh sebelum kita merdeka ketika mau membentuk negara ini. Walaupun sebelum MK lahir itu, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu berada di Mahkamah Agung. Baru dipisahkan setelah reformasi. Tapi yang menarik adalah Yamin dalam perdebatan Balai Agungnya yang kemudian kita kenal dengan Mahkamah Agung dalam Konstitusi Indonesia, bagaimana Yamin memberikan ruang agar rakyat punya tempat atau punya ruang untuk menggugat terhadap legislasi undang-undang yang dibentuk oleh negara. Dan ini adalah pikiran Yamin. Kalau hari ini kemudian rakyat tidak bisa menggugat undang-undang, maka menyalahi dari apa yang sudah digagas oleh para pendiri bangsa. Yamin punya banyak pikiran, termasuk beliau meletakkan fondasi bagaimana rakyat bisa menggugat terhadap produk-produk hukum yang dilahirkan oleh negara. Untuk itu, para akademisi dan mahasiswa tidak cukup hanya belajar hukum, tapi yang perlu juga dilakukan adalah bagaimana kita terus berpikir kritis terhadap produk hukum yang lahir di negara ini, agar hukum tegak dan tidak hanya jadi pajangan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.